salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Satria akan memaparkan hasil diskusi, yaitu terkait dengan sistem pemerintahan presidensial, dengan tujuan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terkait dengan materi yang telah dipaparkan selama perkuliahan berjalan. Sebelum kita masuk lebih lanjut terkait dengan pembahasan kita, yaitu sistem pemerintahan presidensial, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu negara dan apa itu pemerintahan, sebagai landasan bagi kita untuk memahami sistem pemerintahan yang ada di dunia, khususnya sistem pemerintahan presidensial itu seperti apa. Yang pertama yaitu negara. Secara garis besar atau secara perspektif umum, negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan yang di dalamnya terdapat sekelompok masyarakat ataupun biasa disebut rakyat yang memiliki tujuan bersama dan berjuang bersama-sama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Berdirinya sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki wilayah, yang kedua adanya rakyat, yang ketiga yaitu memiliki pemerintahan, yang keempat yaitu adanya pengakuan secara de facto dan secara de jure. Sementara pemerintahan merupakan instansi ataupun lembaga yang telah dipercayai oleh rakyat untuk menjalankan ketatanegaraan melalui perintah-perintah maupun arahan-arahan yang diberikan kepada rakyat, tujuan agar terwujudnya tujuan dari negara tersebut. Dan proses ataupun kehidupan dalam sebuah negara lebih terstruktur karena tidak semua ikut campur seperti itu. Jadi ada yang menangani, yaitu pemerintahan. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan, yaitu terkait dengan sistem pemerintahan presidensial. Dalam negara yang bersistemkan pemerintahan presidensial, itu dipimpin oleh seorang presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, di mana sistem pemerintahan presidensial ini yang mengacu kepada bentuk negara demokrasi. Demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial, dalam lembaga-lembaga yang terdapat dalam negara tersebut itu mengalami ataupun adanya suatu pemisahan, di mana perancang undang-undang atau peraturan itu ada sendiri lembaganya yang namanya lembaga legislatif. Terus kemudian yang pelaksananya itu ada yang namanya lembaga eksekutif, di mana presiden termasuk dalam lembaga eksekutif. Terus kemudian ada yang lembaga yang bertugas sebagai pengawas, yaitu lembaga yudikatif, di mana lembaganya yaitu Mahkamah Agung. Pemecahan ini atau pemisahan ini berlandaskan kepada teori trias politika oleh Montesquieu. Jadi dalam sistem pemerintahan presidensial, seorang presiden itu dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak bisa dijatuhkan ataupun dituntut untuk turun jabatan seenaknya saja. Dewan legislatif ataupun lembaga legislatif tidak berhak untuk menurunkan seorang presiden dengan begitu saja, terkecuali jika seorang presiden tersebut tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, seorang presiden memiliki peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, seorang presiden juga memiliki kewenangan untuk membuat suatu kebijakan ataupun rancangan kerja yang akan dilaksanakannya di hari kemudian secara langsung tanpa meminta pertimbangan dari lembaga lain, terkecuali jika ingin mengajukan sebuah hukum ataupun undang-undang ataupun peraturan, itu harus dikembalikan lagi kepada lembaga legislatif yang selaku penyalur suara dari rakyat. B. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial, antara lain: yang pertama, kedudukan presiden di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan. Yang kedua, presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Ketiga, karena presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, kedudukan antara kedua lembaga ini tidak bisa saling memengaruhi atau menjatuhkan
seperti halnya di sistem parlementer. Keempat, meskipun presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen di tengah-tengah masa jabatannya yang sedang berlangsung, jika presiden melakukan perbuatan yang melanggar hukum, presiden dapat dijatuhi pengadilan DPR. Kelima, dalam rangka menyusun kabinet atau menteri, presiden wajib meminta persetujuan parlemen. Presiden hanya menyampaikan nominasi anggota kabinet, sedangkan parlemen memberi persetujuan personal yang telah diajukan oleh presiden. Dan yang keenam, menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Materi yang ketiga yaitu tentang kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kelebihan sistem pemerintahan presidensial terdiri atas poin pertama, badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Poin kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun, sedangkan Presiden Indonesia adalah 5 tahun. Poin ketiga, penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Poin keempat, legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu kekurangan sistem presidensial terdiri atas kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggungjawaban kurang keras. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar atau eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas, memakan waktu yang lama. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yang ke D, yaitu negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Pertama, yaitu sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang 7 kunci pokok pemerintahan negara tersebut. Sebagai berikut, yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Kemudian yang kedua, sistem konsultasional. Kemudian yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang berikutnya, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir yaitu kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial terdiri atas yang pertama, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Baiklah, dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.